Oke teman-teman, kembali lagi di Jelajah Budaya bersama Azril. Dan di Jelajah Budaya kali ini kita akan mengelilingi Vihara Sian Kin Putoh yang berada di Tanjung Pura Karawang, di mana salah satu vihara atau kelenteng yang tertua yang ada di Karawang nih teman-teman. Kalau gitu langsung aja ikutin saya. Indonesia merupakan negara kepulauan dan negara maritim yang memiliki banyak sekali warisan budaya. Salah satunya budaya Tionghoa. Di Indonesia sendiri, budaya Tionghoa sangat mudah kita temui. Seperti salah satunya adalah kelenteng Sianjin Kupoh yang berada di Tanjung Mekar, Karawang, Jawa Barat. Kelenteng Mak Kupoh, seperti itulah biasa disebut akrab oleh masyarakat. Berlokasi pada lokasi Vihara Sianjin Kupoh di Jalan Muhammad Toha nomor 9 Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Vihara Sianjin Kupoh adalah vihara peninggalan Tionghoa yang sudah berdiri ribuan tahun. Hingga saat ini, Vihara Sianjin Kupoh ramai dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri. Vihara Sianjin Kupoh memiliki banyak nama atau sebutan, misalnya kawasan pecinaan, kampung benteng, atau dikenal juga dengan nama kelenteng Mak Kupoh. Vihara ini sangat kental akan kisah sejarahnya di masa lampau. Untuk kamu yang suka sejarah dan ingin mengeksplor Vihara Sianjin Kupoh lebih lanjut, sebaiknya simak ulasan berikut ini. Vihara Sianjin Kupoh diambil dari nama pendirinya, yaitu Sianjin Kupoh. Ada juga yang menyebutnya Mak Kupoh. Pendirian Vihara Sianjin Kupoh bermula pada 1700 Masehi. Mak Kupoh dan beberapa penduduk Tionghoa datang ke Indonesia melewati perairan Sungai Citarum hingga sampai di Tanjung Pura. Mereka sampai di salah satu tempat di Karawang yang bernama Kampung Benteng. Pada saat itu, ada satu kelompok yang disebut Tionghoa Makau sedang berperang dengan Indonesia dan Belanda. Akhirnya, Mak Kupoh dan penduduk Tionghoa yang bersamanya bersembunyi di kampung benteng ini hingga akhirnya mendirikan Vihara Sianjin Kupoh. Di dalam vihara ini terdapat benda pusaka suci yang bernama Hyolo. Hyolo ini merupakan sejenis guci yang menjadi benda penting di Vihara Sianjin Kupoh. Hyolo ini biasanya ditempatkan di ruang pemujaan. Pada tahun 1983 pernah terjadi kebakaran di Vihara Sianjin Kupoh. Namun, Hyolo ini masih bisa diselamatkan. Saat perayaan Imlek tiba, Vihara Sianjin Kupoh ini sangat ramai pengunjung. Ditambah suasana di luar vihara yang menggelar festival makanan. Selain perayaan Imlek, biasanya para penganut agama Buddha rutin mengunjungi Vihara Sianjin Kupoh setiap tanggal 1 dan 15 dalam penanggalan Cina.
ada vihara Buddha. Di dalam vihara Sianjin Kupoh terdapat vihara Buddha yang sangat terawat dengan baik. Vihara Buddha ini dipakai sebagai tempat untuk mendidik dan membina umat tentang nilai-nilai kebajikan yang tentunya dirawat dengan kekhasannya sendiri dan masih terjaga sampai saat ini. Lalu yang ketiga yang tidak kalah menarik adalah altar Dewi Kuan Im. Di sini kita akan melihat secara langsung altar Dewi Kuan Im yang terdapat di dalam vihara Sianjin Kupoh. Dewi Kuan Im dipercaya sebagai Dewi kasih sayang. Di ruangan ini terdapat altar Dewi Kuan Im yang dihias dengan relief-relief mewah yang menggambarkan Dewi Kuan Im. Menariknya, di vihara ini juga terdapat relief Sun Gokong bersama kawan-kawannya dalam perjalanan mencari kitab suci. Daya tarik yang terakhir atau yang keempat adalah kolam ikan koi. Kolam ikan koi yang berada di tengah vihara menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung. Gemercik air di kolam ini sangat cocok dijadikan relaksasi. Ikan koi sendiri dipilih karena melambangkan keberuntungan. Sianjin Kupoh, kelenteng yang mendatangkan rezeki. Setelah masuk kelenteng, kita dapat melihat lampion yang bergantung berbagai lukisan dewa. Selain itu, kita dapat melihat tempat untuk bersemayam sebagai dewa utama Dewa Sianjin Kupoh, dipakai untuk nama kelenteng. Arca dewa ditempatkan pada altar utama di tengah, sedangkan di sebelahnya 2 arca dewa pendamping dan 6 dewa pengawal berada di sisi belakang pada kelenteng tersebut. Adapun untuk ritual di vihara ini ada 7 titik atau 7 altar yang bisa dikunjungi atau disembayangi oleh masyarakat. Yang pertama, altar Tuhan Yang Maha Esa. Sebutan lainnya Sang Hyang Adi Buddha Tien Kung Allah atau San Hyang Widi. Makanya hanya satu, yaitu sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Letaknya di pintu utama saat masuk ke vihara.
Yang kedua, altar Samkuan Taiti, pemujaan terhadap ketiga dewa penguasa alam, yaitu alam langit, alam bumi, dan alam air. Ketiganya, dewa tersebut adalah Tian Kuan, Taekwon, dan Cui Kwon. Tian Kuan, dewa penguasa langit yang menguasai peredaran matahari, bulan, bintang, udara, dan benda-benda yang lain yang ada di angkasa. Taekwon, dewa penguasa bumi yang berkuasa karena terciptanya semua yang ada di bumi termasuk manusia, binatang, dan tumbuhan. Cui Kwon, dewa yang menguasai peredaran air hujan, sumber air di gunung, sungai, lautan, dan mengatur angin yang membawa hujan, banjir, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Yang ketiga, altar Munsen, dipercaya sebagai sepasang malaikat penjaga pintu yang seringkali digambarkan pada daun pintu yang di sebelah kiri dan kanan. Yang keempat, altar utama Sianjin Kupoh. Altar Vihara Sianjin Kupoh Karawang sekarang ini sudah berusia sekitar 350 tahun. Sudah ramai dikunjungi para tamu umat sejak sebelum zaman kemerdekaan Republik Indonesia. Pada umumnya, mereka yang bersembahyang di vihara ini adalah pendatang dari daerah Tiongkok. Selain itu, juga pribumi yang tinggal di daerah sekitar vihara. Mereka meyakini bahwa Sianjin Kupoh adalah pelindung yang selalu mendampingi bagi para pedagang, pelayar, petani, pengungsi, dan leluhur bagi yang berasal dari provinsi Guangdong. Yang kelima, altar Sakyamuni Buddha. Gautama yang lazim disebut Buddha Gautama lahir pada tahun 560 sebelum Masehi di negara Kapilavastu. Ayahnya adalah Raja Suddhodana dari suku Sakai sehingga beliau dinamakan Sakyamuni Buddha. Yang keenam, altar Kwangsi Imposat. Di dalam bahasa Sanskerta disebut Avalokitesvara Bodhisattva, dikenal secara luas sebagai Dewi Sri Welas Asih yang bersedia meninggalkan tingkatan tinggi sebagai Buddha yang menjadi Bodhisattva demi menolong makhluk hidup yang menderita di alam dunia ini. Yang ketujuh, altar Liung Sepakung. Altarnya terletak di bagian paling belakang vihara Sianjin Kupoh. Dikenal sebagai Sinbang yang ditugasi oleh Raja Dewata Yu Huang Dadi untuk mengatur turunnya hujan dan petir di 5 penjuru alam. Selain dari ketujuh altar tersebut, di beberapa dinding vihara juga terdapat lukisan-lukisan dengan berbagai cerita, dan dari tembok yang dihiasi cerita gambar tersebut, di tengahnya terdapat kolam ikan koi dan kura-kura yang seluruh pagarnya dan ornamennya terbuat dari batu marmer. Sebagai tradisi di setiap tahun baru Imlek, tak ketinggalan diadakan pagelaran barongsai dan liong walaupun dilaksanakan dengan keterbatasan. Namun penampilannya cukup menggugah masyarakat sekitar. Vihara Sianjin Kupoh adalah destinasi wisata religi yang terkenal di Karawang dengan budaya Tionghoa yang kental. Selain tempat ibadah bagi pemeluk agama Buddha, vihara ini ramai didatangi wisatawan untuk mengabadikan kemegahan dan keindahan arsitekturnya di lensa kamera. Itulah informasi seputar kelenteng Sianjin Kupoh Karawang yang merupakan kelenteng bersejarah dan salah satu yang tertua di Kabupaten Karawang. Kamu wajib mengunjungi kelenteng ini untuk melihat dan merasakan langsung vibes kelenteng Sianjin Kupoh yang sangat melegenda. Kelenteng ini adalah pewaris sikap kuno yang menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk menghormati dewa-dewinya. Oke teman-teman, kayak gitu aja jalan-jalan jelajah budaya kita hari ini. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye.